Jadi, apa sih itu hak merek? Secara sederhana, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Nah, hak ini memberikan perlindungan hukum terhadap tanda-tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari pihak lain. Lalu, merek sendiri adalah tanda-tanda yang berupa nama, logo, gambar, kombinasi warna, bahkan bentuk 3 dimensi. Lalu, apa aja sih yang termasuk dalam ruang lingkup hak merek itu? Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, ada perlindungan dari peniruan. Hak merek melindungi pemilik dari pihak lain yang mencoba meniru atau menggunakan merek serupa untuk produk atau jasa yang sejenis. Nah, ini mencegah konsumen kebingungan dan menjaga reputasi merek yang asli. Yang kedua, yaitu untuk hak eksklusif penggunaan. Maksudnya apa? Nah, hak eksklusif penggunaan ini yaitu dengan mendaftarkan merek, kita punya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut di seluruh wilayah hukum di mana merek itu terdaftar. Kita juga bisa menuntut siapapun yang melanggarnya jika ada plagiasi. Nah, yang poin ketiga yaitu ada hak untuk mengalihkan atau memberi lisensi. Maksudnya apa? Maksudnya hak merek juga termasuk aset bisnis yang berharga. Nah, hak merek ini kita bisa menjual, mewariskan, atau bahkan memberi lisensi atau izin penggunaan kepada pihak lain. Selanjutnya, apa sih dasar hukum untuk melindungi hak merek ini? Di Indonesia sendiri, hak merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, undang-undang inilah yang menjadi landasan utama. Di dalamnya diatur berbagai hal, mulai dari syarat-syarat pendaftaran, prosedur pendaftaran, sampai dengan sanksi bagi pelanggar hak merek. Yang kedua, yaitu diatur dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau bisa kita sebut dengan DJKI. Nah, pelaksanaan pendaftaran perlindungan di Indonesia berada di bawah wewenang DJKI yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses pendaftarannya dilakukan juga di DJKI. Lalu, yang ketiga itu ada konvensi internasional. Indonesia juga merupakan bagian dari berbagai konvensi internasional seperti Protokol Madrid yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional melalui satu permohonan. Jadi, mendaftarkan merek bukan hanya soal punya logo keren, tetapi ini adalah langkah strategis untuk membangun aset berharga, melindungi reputasi, dan memberikan kepastian hukum bagi bisnis yang telah kita buat. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pendaftaran hak merek. Tahukah kamu kalau hak merek atau hak merek dagang bisa jadi aset bernilai tinggi kalau sudah terdaftar secara resmi? Yuk simak alur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Yang pertama yaitu cek ketersediaan merek. Cari tahu apakah merek kamu yang mau kamu daftarkan apakah sudah terpakai dengan pihak nama orang lain atau belum. Ingat, hindari penorakan di awal. Yang kedua yaitu lengkapi dokumen, siapkan data pemohon, contohnya seperti logo atau nama merek, pilih kelas barang atau jasa sesuai NES klasifikasi. Ketiga yaitu surat kuasa jika kamu mewakilkan ke orang lain atau yang berkuasa.
Kemudian ada NPWP, akte pendirian perusahaan, pengesahan instansi terkait jika pemohon atau kamu adalah badan usaha. Kemudian ada pernyataan kepemilikan merek atau deklarasi bahwa merek tersebut belum pernah didaftarkan dan bukan meniru merek lain. Selainnya yaitu pengajuan permohonan baik itu secara online maupun offline. Kalau secara online, teman-teman bisa langsung melalui via Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI melalui www.djip.go.id atau melalui konsultan hak kekayaan intelektual terpercaya menurut teman-teman masing-masing dengan mengisi data pemohon dan data merek, lalu melampirkan dokumen yang harus dilengkapi sesuai pernyataan aku sebelumnya dan serta membayar biaya pendaftaran sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian ada pemeriksaan DJKI, mulai dari pemeriksaan administrasi. Jika ada kekurangan, pemohon atau teman-teman diberikan kesempatan memperbaiki sekitar kurang lebih 15 hari kerja setelah permohonan diajukan. Kemudian masuk ke tahap pengumuman, kurang lebih 2 bulan masa kerja, dan pemeriksaan substantif dengan estimasi waktu kurang lebih 150 hari kerja. Dan ya, finally, terakhir, yaitu penerbitan sertifikat. Kalau lolos semua tahap, merek kamu akan resmi terdaftar dan dilindungi hukum selama 10 tahun. So, jangan tunggu sampai merek kamu dipakai orang lain. Poin selanjutnya, saya akan membahas tentang jangka waktu perlindungan merek. Teman-teman tahu nggak sih, kalau merek yang sudah terdaftar itu ada jangka waktu perlindungannya loh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek terdaftar dilindungi selama 10 tahun sejak perlindungan merek terdaftar dan bisa diperpanjang terus setiap 10 tahun berikutnya. Nah, perpanjangan dapat diajukan mulai 6 bulan sebelum dan sampai masa berlakunya berakhir. Kalau telat, tenang, masih ada tenggang waktu atau grace period, tapi harus bayar denda. Dan kalau nggak diperpanjang, maka perlindungan mereknya dianggap berakhir. Akibatnya, merek itu bisa aja dipakai atau bahkan didaftarkan oleh orang lain dengan nama yang sama atau mirip. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengalihan hak merek dan lisensi. Mari kita mulai dengan pengalihan hak merek. Sederhananya, ini adalah proses di mana pemilik merek dagang yang terdaftar secara resmi mengalihkan semua hak kepemilikannya kepada pihak lain. Sama seperti saat kita menjual mobil atau properti, seluruh hak dan kewajiban atas merek tersebut kini sepenuhnya dimiliki oleh pembeli yang baru. Prosesnya harus dilakukan secara tertulis melalui akte notaris dan wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang disebut dengan DJKI. Dan selanjutnya, mari kita membahas tentang lisensi merek. Lisensi ini adalah perjanjian di mana pemilik merek atau yang disebut pemberi lisensi itu mengizinkan pihak lain atau penerima lisensi untuk menggunakan mereknya. Namun, kepemilikan merek tetap berada di tangan pemilik aslinya. Perjanjian lisensi ini sering kita temui, misalnya sebuah perusahaan es krim besar mungkin memberikan lisensi kepada produsen mainan untuk membuatkan boneka dengan karakter mereka. Produsen mainan mendapatkan keuntungan dari popularitas merek tersebut, sementara perusahaan es krim mendapatkan royalti tanpa harus membuat produknya sendiri. Pentingnya untuk dicatat,
bahwa perjanjian lisensi juga harus didaftarkan di DJKI. Pendaftaran ini melindungi kedua belah pihak dari penyalahgunaan dan memastikan hak-hak mereka diakui secara hukum. Nah, jadi apa perbedaan utamanya dalam pengalihan hak merek? Yaitu adalah penjualan permanen, kepemilikan dan semua hak atas merek berpindah sepenuhnya ke tangan yang baru. Sedangkan lisensi adalah izin pengguna sementara kepada kepemilikan tetap di tangan pemilik aslinya. Sementara pihak lain hanya diberikan untuk menggunakannya dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang sudah disepakati. Nah, baik pengalihan maupun lisensi adalah strategi bisnis cerdas. Mereka menggunakan pemilik merek untuk mendapatkan keuntungannya, baik dari penjualan hak atau dari royalti, dan memberikan peluang bagi perusahaan lain untuk berkembang dengan menggunakan merek yang sudah dikenal. Itulah sekilas tentang pengalihan hak merek dan lisensi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.